Sehingga tersisalah di situ orang-orang yang semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah nanti akan terjadi kiamat gitu. Sehingga kalau kata hadis itu tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ini kalau masih ada orang yang menyeru Allah, Allah, Allah. Hadisnya begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanya-tanya lagi. Boleh silakan. Kalau pada waktu hari kiamat itu orang-orang Islam itu mengalami enggak, Mbak Rahmat? Kalau hidup pikuknya dunia waktu hari kiamat. Iya. Itu orang-orang beriman itu masih hidup atau sudah meninggal semua? Iya. Ya, baik. Terima kasih Bu Ali. Jadi kalau itu di dalam hadis ya, di dalam hadis. Jadi dalam hadis mengatakan tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ini, ya, kalau masih ada orang yang menyeru Allah, 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 Allah. Jadi nanti hari kiamat itu orang-orang yang beriman tidak menyaksikan itu. Jadi orang beriman semuanya ditarik sama Allah. Jadi dalam ya ditariknya seperti apa ya? Dicabut semua, artinya mati. Ya, sudah mati duluan gitu. Nah kemudian pada saat itu maka Al-Quran ini juga akan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga tersisalah di situ orang-orang yang semuanya durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itulah nanti akan terjadi kiamat gitu. Sehingga kalau kata hadis itu tidak akan terjadi kiamat di muka bumi ini kalau masih ada orang yang menyeru Allah, Allah, Allah. Hadisnya begitu. Jadi kalau misalnya seperti yang di surat apa itu mengatakan bahwa waktu hari pikuk, hidup pikuk itu anak lari dari saudaranya, menyusui ditinggalkan itu, suami lari dari istrinya, itu berarti itu bukan orang Islam semua ya Pak Rahmat yang dikatakan itu. Ya, jadi begini sesungguhnya. Ada satu situasi kondisi yang menakutkan. Ada situasi dan kondisi yang menakutkan. Nah, situasi dan kondisi yang menakutkan itu yang pertama adalah pada saat orang sakaratul maut. Itu kondisinya sangat menakutkan. Kemudian yang kedua adalah pada saat berada di alam kubur. Kemudian yang ketiga, pada saat yaumul ba'ats, hari berbangkit. Kemudian yang keempat, pada saat berada di padang mahsyar. Kemudian yang kelima, pada saat meniti siratal mustaqim. Maka kondisi-kondisi itu adalah merupakan satu kondisi yang amat sangat menakutkan. Maka kecuali mari kita dilihat di surat Fusilat surat 41 ayat 30 dan 31. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka meneguhkan pendirian mereka, maka malaikat-malaikat akan turun kepada mereka dengan berkata, janganlah kamu merasa takut dan janganlah kamu bersedih hati, dan bergembiralah kamu dengan memperoleh surga yang telah dijanjikan kepadamu. Kamilah pelindung-pelindungmu dalam kehidupan dunia dan akhirat. Di dalamnya surga. Kamu memperoleh apa yang kamu inginkan dan memperoleh apa yang kamu minta.
Jadi di sini nanti akan turun malaikat. Malaikat itu akan mendampingi kita pada situasi dan kondisi yang menukutkan tadi. Jadi di sini dikatakan innalladzina qalu rabbunallah. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami adalah Allah. Tsumastaqamu. Kemudian mereka istiqomah. Apanya yang istiqomah? Kepada Allahnya yang istiqomah. Teguh kepada Allah. Yang dimaksudkan teguh kepada Allah itu apa? Ya baik ibadahnya hablum minallah maupun hablum minannasnya. Teguh kepada Allah dalam bentuk apa? Dalam bentuk zikrullah, senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berbaring, dan dalam keadaan duduk. Istiqomah dalam melakukan sholat malam. Istiqomah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Ya, bersedekah dalam keadaan lapang dan sempit. Nah, itu adalah merupakan kebajikan-kebajikan yang semuanya itu tujuannya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu dilakukan secara istiqomah. Nah, kondisi yang istiqomah ini akan membuahkan satu kemenangan berupa malaikat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membackingi orang yang istiqomah ini. Pada saat sakaratul maut, pada saat ada di alam kubur, pada saat di hari berbangkit, pada saat nanti di padang mahsyar, pada saat nanti meniti siratal mustaqim, maka malaikat-malaikat ini akan senantiasa bersama berada dengan orang-orang yang istiqomah tadi. Kemudian apa kata malaikat? Alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Jangan sedih, jangan berduka cita, jangan takut. Allah sudah menyiapkan apa yang telah dijanjikan. Jangan takut, jangan resah, jangan gelisah. Artinya apa? Semuanya akan dibebaskan dari rasa ketakutan itu. Jadi kalau tadi Bu Alim menyatakan, bagaimana ketika hari kiamat, ketika orang itu seorang ibu yang sedang hamil, melahirkan tanpa menghiraukan pada anaknya. Jadi itu menggambarkan bahwa satu situasi dan kondisi yang sangat menakutkan. Kecuali bagi orang-orang yang istiqomah. Karena nanti semuanya itu sama dengan begini. Pernah dengar nggak kisahnya Nabi Muhammad SAW peristiwa Isra Mi'raj? Kemudian Nabi SAW bersama malaikat Jibril. Di dalam perjalanan Nabi itu banyak kisah yang menyenangkan, kisah yang menakutkan. Nah, pada saat melihat kisah yang menakutkan itu, kemudian Nabi bertanya kepada malaikat Jibril. Jadi ada pendamping. Begitulah analoginya itu sesungguhnya. Bagi orang-orang yang istiqomah kepada Allah, ketika melalui peristiwa-peristiwa yang sangat menakutkan tadi, maka malaikat pendamping inilah yang akan yang memberikan penjelasan kepada orang yang istiqomah tadi. Allah takhafu wa la tahzanu, jangan takut dan jangan bersedih, kata Allah gitu. Jadi ada kekhususan. Jadi kalau tadi cerita yang sangat menakutkan itu adalah bagi orang, terutama orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang durhaka kepada Allah. Tapi orang yang istiqomah itu mendapatkan perlakuan yang khusus. Coba di surat 57 ayat 28. Wahai orang-orang yang beriman, takwalah kepada Allah dan berimanlah kepada Rasul-Nya.
Niscaya Allah memberikan rahmatnya kepadamu dua bagian dan menjadikan cahaya untukmu. Yang dengan cahaya itu kamu dapat berjalan serta Dia mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Jadi di situ Allah menyatakan bahwa beriman dan bertakwa kepada Allah. Maka orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah itu Allah berikan cahaya ini akan masuk ke dalam kolbunya. Yu'tikum kiflaini min rahmatihi wa yaj'al lakum nuran tamshuna bihi. Nah, cahaya ini yang pertama adalah dengan cahaya ini kamu bisa berjalan dengan benar. Di mana berjalannya? Fid dunya wal akhirah. Karena adanya cahaya tadi. Jadi cahaya ini yang akan menggiring kemana harus kita berjalan di muka bumi. Kemana kita harus berjalan pada saat kita berada di alam barzah. Kemana kita harus berjalan pada saat kita berada di padang mahsyar. Maka cahaya inilah satu hadiah dari Allah yang akan diberikan masuk ke dalam kolbunya tadi. Dengan cahaya ini bisa berjalan kemana-mana kita dengan benar. Jadi di samping malaikat tadi ya. Jadi ada dalam bentuk malaikat yang memberikan keterangan kepada kita, ada dalam bentuk cahaya yang menggiring kemana kita harus berjalan. Itu. Nah. Kemudian itu dua. Yang ketiga. Itu adalah orang yang kalau itu hadis. Jadi Nabi menyatakan begini. Allah Subhanahu wa taala mempunyai hamba yang dicintai di muka bumi. Kemudian para sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Maka Nabi mengatakan ahlul Quran. Mereka adalah ahli Quran. Ahli Quran itu adalah ahlullah, ahlinya Allah, keluarganya Allah. Subhanallah. Wa khasyatuhu, dan orang khususnya Allah, itu ahli Quran. Maka di sini saya mengimbau bagaimana menjadikan Al-Quran ini. Karena Al-Quran ini nanti yang akan mengawal kita. Jadi tadi ada malaikat, ada cahaya. Maka ada tambahan lagi Al-Quran. Al-Quran inilah nanti yang akan mengawal kita di dunia, di alam kubur. Sama di situasi dan kondisi yang menakutkan tadi, Al-Quran senantiasa akan bersama-sama dengan kita. Dan bahkan Al-Quran akan munajat kepada Allah, akan berbicara langsung kepada Allah. Ya Allah, cintailah hambamu ini. Sayangilah. Berikanlah kemuliaan. Kemudian Allah berikan kemuliaan. Kemuliaan apa? Dari cahaya. Jadi mahkota kemuliaan. Sama baju kemuliaan yang terbuat dari cahaya. Dan ternyata orang yang mendapatkan mahkota dan baju dari cahaya tadi, yang berupa kemuliaan tadi, bukan hanya diberikan kepada orang yang menjadikan Al-Quran sebagai payung kehidupannya. Tapi mahkota dan baju tadi diberikan kepada orang tua. Ya. Jadi orang tua itu mendapatkan syafaat karena anaknya tadi menjadikan Al-Quran sebagai payung kehidupannya. Jadi artinya di situ bahwa situasi dan kondisi yang menakutkan tadi, ya, maka akan terbebas karena Al-Quran yang akan menjadi pendamping kita. Kemudian kalau itu di dalam hadis, Nabi menyatakan bahwa amalan yang paling baik, maka aku akan berikan amalan yang paling baik, kata Nabi kepada para sahabat. Mau ya Rasulullah, apakah itu?
Amalan ini kata Nabi SAW lebih tinggi derajatnya di sisi Allah. Kemudian amalan ini lebih suci di sisi Allah. Amalan ini adalah lebih baik daripada bersedekah emas dan perak. Dan amalan ini lebih baik daripada berperang di jalan Allah, kata Nabi SAW. Apakah itu ya Rasulullah, kata para sahabat. Maka Nabi mengatakan, itulah yang dinamakan dengan zikrullah. Selalu mengingat Allah. Jadi tidak ada amalan yang lebih baik daripada zikrullah. Nah, cuma zikirnya tadi dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan berbaring. Itulah yang amal yang akan bisa menghindarkan diri kita dari kesengsaraan atau ketakutan, baik dunia maupun di akhirat. Kemudian ketika Rasulullah mengatakan bahwa itu zikrullah, maka ada yang lebih besar daripada zikrullah. Ya. Mari kita lihat di surat 29 ayat 45. Bacalah kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan ketahuilah mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ya. Jadi ayat ini mengatakan utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Bacalah apa yang diwahyukan ya, kepadamu dari kitab. Artinya Al-Quran maksudnya. Wa aqimis shalah. Dan tegakkan sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sehingga sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Wala zikrullahi akbar. Dan zikir yang paling akbar. Jadi artinya di sini membaca Al-Quran dan sholat itulah yang dimana wala zikrullahi akbar. Zikir yang paling akbar. Kalau tadi Nabi menyatakan bahwa zikir itu yang paling baik, maka di antara yang baik ini ada yang lebih akbar. Apa itu? Ya Al-Quran ini. Jadi zikir, ya, di mana zikirnya itu adalah zikir Al-Quran. Artinya semua apa yang ada di dalam Al-Quran, isinya kita renungkan, kita resapi, kita hayati. Itulah yang dimaksud dengan wala zikrullahi akbar. Dan inilah yang akan mengawal kita pada saat situasi dan kondisi yang sangat menakutkan tadi. Jadi artinya sesungguhnya di sini Allah Subhanahu wa taala luar biasa kasih sayangnya kepada umat Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tidak usah takut, ya, karena Allah sendiri sudah memberikan bagaimana jalan keluar ketika melalui jalan ketakutan tadi. Nah, maka di sini Al-Quran ini akan memberikan satu kemuliaan. Ya. Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengemban amanah Al-Qur'anul Karim. Kalau saja bukan karena Al-Qur'anul Karim, ya, maka tidak semulia itu, tidak akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita ingin dimuliakan oleh Allah, kita ingin diselamatkan dari waktu-waktu ketakutan tadi, maka beberapa resep dari Al-Quran tadi yang akan membackingin kita, ya, mulai dari malaikat, cahaya, Al-Quran. Nah, itulah sesungguhnya yang akan membuat kita itu akan berada atau kapan saja, maka sesungguhnya
Allah Subhanahu wa taala senantiasa bersama dengan kita. Barangkali itu boleh. Wallahu a'lam.